disunahkannya membaca takbir kalau naik, apabila kendaraannya naik, dan disunahkan baca tasbih apabila kendaraan yang ditunggangi adalah melaju turun. Subhanallah. Ya, kita baca aja hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa awsini qala alayka bi taqwallah wat takbiri ala kulli sharafin falamma walla ar-rajulu qala Allahumma tawilahu al-bu'da wa hawwin alayhi as-safar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafir, saya ingin melakukan perjalanan jauh ya Rasulullah, saya ingin melakukan bepergian jauh. Fa'usini, maka berilah wasiat kepada saya, nasihatilah saya. Jadi kalau seorang ahli ilmu itu sedekahnya itu sedekah ilmu. Jadi kalau Nabi itu adalah sumber dari ilmu, Islam itu adalah bersumber dari Al-Quran kemudian hadis Rasulullah. Maka fa'usini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepada saya, kasihlah petunjuk saya. Maka Nabi pun memberikan nyangoni berupa, nyangoni itu memberi uang, memberi saku, nyangoni memberikan bekal berupa nasihat. Oleh karena itu kullu wa amrun bin ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf, memerintahkan kema'rufan, kebagusan, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Wa kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Mengajarkan kebaikan, memberikan arahan, itu sebenarnya sedekah. Nah, maka Nabi memberikan sangu kepada orang tersebut ketika mau berangkat bepergian berupa nasihat. Kadang-kadang nasihat itu lebih mahal daripada sebuah uang. Kadang-kadang karena kalau uang dibelanjakan habis, kalau nasihat itu bisa sepanjang masa dia gunakan. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib disuruh milih, kamu kalau disuruh mencari ilmu dengan harta mau mana? Maka beliau ilmu lah gitu. Kalau harta saya harus jaga, kalau ilmu dia yang jaga saya. Fa'usini, maka Nabi mengatakan, qala alaika bi taqwallah, kamu harus takwa. Jadi orang perjalanan jauh itu yang paling penting itu adalah selalu takwa. Karena dia nggak ada di tempatnya, nggak di tempat jamaahnya, nggak di tempat orang-orang yang tahu. Kadang-kadang karena merasa nggak diawasi oleh orang, padahal mestinya tetap diawasi oleh Allah. Dia kadang merasa nggak diawasi siapa-siapa, dia melakukan maksiat. Oleh karena itu orang itu lebih mudah melakukan maksiat di tempat orang-orang yang tidak diketahui, orang yang nggak kenal. Oleh karena itu wasiatnya itu adalah alaika bitaqwallah. Mu'adz bin Jabal ketika mau pergi ke Yaman, maka Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi sayyatal hasanata
tamwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di takwa kepada Allah, alaika bi taqwallah. Seorang santri keluar pergi kemana, sakunya peci ditaruh saku, kemudian sarung diganti dengan celana levis, kemudian rambut udah dicat dengan merah-merah begitu, udah itu nanti ada perempuan sweet, nah itu nanti udah beda keadaan di pondok dengan di luar pondok, itu udah beda ya toh? Maka wasiatnya itu alaika bitak wa ittaqillah haitsuma kunta ya. Maka seorang santri itu baiknya kemana-mana bawa peci, tetap peci, supaya kalau mau berbuat buruk itu, waduh masuk pecinan begini kok ya kelakuannya nggak baik kan, nggak enak. Jadi pecinya tuh jaga dia. Apalagi bawa sorban lagi gitu, malah lebih ngeri. Nah jadi dulu kalau kami itu waktu di pesantren itu ya, kalau pergi dari pondok, misalkan dulu waktu saya di Kudus, ini misalkan ke Menara Kudus, jadi di pesantren ke Menara Kudus kira-kira ya berapa, 500 meter atau sekitar 1 kilo ya. Nah itu tetap harus pakai peci, pakai sarung gitu. Pakai peci, pakai sarung. Kemana-mana harus pakai peci, pakai sarung. Itu karena apa? Wasiatnya kalau mau pergi kemana-mana, alaika bitaqwallah. Kita harus tetap takwa kepada Allah, walaupun nggak dilihat sama siapa-siapa. Fa innahu yaraka, fa illam gimana? Beribadalah kepada Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa takbir ala kulli syaraf, dan kamu membaca takbir kalau mau kalau naik itu takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena apa? Antara takwa dengan zikir itu hubungannya erat. Kalau orang ingat kepada Allah berarti dia akan takwa. Takwa artinya dia nggak berani melakukan kemaksiatan dan berusaha selalu melakukan kebaikan. Nah pangkalnya adalah zikir, ingat pada Allah. Antum kalau lagi misalkan lagi susah bertakwa, indikatornya susah bertakwa apa? Mau ngaji malas, seberapa malas. Zikir antum, istighfar, baca istighfar. Atau kalau perlu antum ruqyah sendiri, baca Al-Fatihah atau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ruqyah sendiri. Kayak orang mau tidur tuh 3 kali. Habis itu, kok pengen ngaji ya habis ini. Karena setannya wis lunga. Itu. Setannya wis lunga. Itu yang bikin malas itu kadang-kadang setannya itu. Artinya apa? Hubungan zikir dengan takwa itu erat sekali. Ketika Nabi mengatakan alaika bitaqwallah, kemudian suruh takbir, suruh zikir. Wa takbir inda kulli syaraf. Ya, wa takbir ala kulli syaraf. Kayak gitu. Ini orang itu susah bertakwa itu biasanya itu karena apa? Enggak zikir. Enggak ingat pada Allah. Makanya saya berusaha kalau pagi sore kita diktekan doa pagi sore itu karena apa? Salah satunya diantaranya itu. Ya selain supaya kita ini aman, sehat walafiat, kalaupun dikasih ujian ya ringan-ringan gitu kan. Kemudian juga supaya kita terjaga selalu bersama Allah, selalu kita semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka ini wasiat Nabi, alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Wa takbir ala kulli syaraf intinya adalah zikir. Falamma walla ar-rajulu, maka ketika laki-laki tersebut berangkat bepergian jauh, maka berdoalah Nabi. Nabi kemudian mendoakan. Ini perlunya orang yang bepergian jauh kita doakan. Kita doakan dari rumah. Beliau mendoakan Allahumma twilahu al-bu'da wa hawwin alaihi safar. Allahumma twilahu al-bu'da. Ya Allah, ringankanlah
Ya Allah apa? Lipatkanlah jarak jauhnya itu, lipat jarak jauh itu dilipat ya Allah. Wa hawwin alaihi safar, dan ringankanlah perjalanan jauhnya itu. Setelah dinasihati supaya bertakwa, kemudian didoakan supaya supaya dia perjalanannya ringan dan terasa dekat. Perjalanan yang jauh itu terasa dekat. Ini doa minimal. Doa lain ya bisa ditambahi, apalagi dalam hadis lain disebutkan Nabi mendoakan orang yang mau bepergian jauh dengan apa? Dan mudahkanlah dia berbuat baik dimanapun dia berada. Jadi kemanapun juga semoga bermanfaat, yaitu menebar kebaikan Islam, kebaikan berbuat baik, gitu. Karena kadang-kadang orang itu berpergian malah di sana membuat susah orang. Ya, pergi jauh malah di tempat yang jauh itu dia membuat susah orang lain. Nah, orang lain jadi susah karena dia juga nyusahkan orang lain. Maka perlu didoakan oleh orang-orang yang enggak bepergian, Allahumma tuwilahul bu'da wa hawwin alaihi safar wa yassir lahu al khaira haitsu makana birahmatika ya arhamar rahimin. Kira-kira seperti itu ya. Wa zawwij lahu taqwa. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, inilah indahnya Islam. Orang itu bepergian jauh atau di rumah selalu ingat kepada Allah. Dan yang kedua, antara orang Islam itu saling mendoakan. Nabi mendoakan, saling memberikan memberikan bekal berupa nasihat, ya. Yang punya ilmu, ya kan, bisa memberikan bekal yang lain, ya kan, gitu. Bisa membantu, saling bantu membantu, gitu. Antum harus gemar membantu. Kalau ada orang-orang mau bepergian jauh, kemudian kira-kira dia membutuhkan untuk dibantu, barangnya banyak, ya diangkatkan. Kalau dia mungkin perlu diboncengkan kemana gitu. Jadi saling bantu. Rasulullah membantu dengan mendoakan, memberikan bekal berupa nasihat-nasihat. Ini adalah saling tolong menolong.